Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema resesi, rezeki seret saat krisis ekonomi. Masya Allah di segmen sebelumnya tadi udah dibahas sama guru-guru kita gimana sih cara mengatur uang terutama di saat lagi krisis ala Rasulullah. Tadi juga sudah diceritakan kisahnya oleh Ustaz Syam, lalu juga Nabi tadi Yusuf alaihissalam. dari Nabi Yusuf ya, Masya Allah. Lalu juga tadi kita membahas sedikit nih gimana caranya kita bisa masih berbagi di saat lagi susah. Tadi Ustaz Maulana sudah menjelaskan, Masya Allah. Baik jemaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya izin saya mau ke Ustaz Syam dulu. Baik. Ustaz Syam, Afan izin bertanya nih, ngomongin krisis, apakah di zaman Nabi juga ada krisis ekonomi? Terus juga gimana solusinya para Nabi dulu mengatasi krisis ekonomi itu? Nah ini mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik guru kami semua, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kalau dikatakan para nabi atau baginda Nabi SAW dalam masa krisis, sebenarnya rata-rata Nabi Allah diutus itu menghadapi krisis. Jadi Nabi Musa alaihissalam krisisnya seperti apa? Dilahirkan langsung dihanyutkan ke sungai. Nabi Yusuf alaihissalam dilahirkan masih kecil udah dibuang sama saudara-saudaranya ke sumur. Krisis semua dihadapinya. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada umat yang atau hamba Allah yang ternyata membangkang Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Lut alaihissalam menghadapi kaum kaum Sodom, subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Makkah, karena ternyata pemegang ekonomi pada saat itu adalah di antara mereka semua, maka ketika banyak yang masuk Islam mereka semua diboikot. Kalau kita mungkin menghadapi krisis atau resesi tahun depan, kita mungkin masih ada yang bisa belanja gitu ya dengan tabungan yang ada. Tapi pada masa Nabi SAW lebih parah daripada itu. Bukan tidak punya uang, bukan tidak bisa belanja bahan pokok, bukan tidak bisa makan, bukan tidak mampu beli, tapi nggak ada penjual yang mau menjual kepada mereka. Subhanallah, saking beratnya pada saat itu karena mereka memeluk Islam. Pada saat sahabat-sahabat Nabi, para sahabiah juga, wanita-wanita, dan berikut juga anak-anaknya memeluk ajaran baginda Nabi SAW di kota Mekah pada saat itu, maka sepakat pedagang-pedagang atas desakan atau tekanan dari atas, mereka dilarang untuk menjual bahan pokok kepada mereka. Subhanallah. Jadi bukan krisis tidak punya uang tapi nggak bisa belanja. Lebih parah lagi, subhanallah. Maka ternyata bagaimana Nabi menghadapinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat cerdas. Intinya satu, saling tolong menolong, di antara mereka. Yang kedua, wasta'inu bisabri wassalah, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling mengingatkan akan kebenaran janji Allah dan juga mengingatkan atas kesabaran. Yang ketiga, Nabi itu pernah menghadapi krisis, kota Makkah pernah menghadapi krisis yang luar biasa juga. Pada tahun paceklik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya, utamanya keluarga Nabi sendiri. Nabi SAW tidak mungkin pernah melupakan jasa daripada Abu Thalib, pamannya yang pernah mengasuh Nabi ketika Nabi masih kecil. Ternyata pada masa krisis ekonomi, Abu Thalib ini paman Nabi SAW menghadapi kemiskinan, subhanallah. Maka Nabi yang pada saat itu dalam keadaan mapan karena menikah dengan Khadijah, ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha, ternyata Nabi SAW bersepakat untuk mengambil daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karena Sayyidina Ali anak daripada Abu Thalib. Maka Nabi SAW datang kepada pamannya yang lain, seorang paman Nabi yang salah satunya juga mendapatkan kejayaan pada saat itu, Abbas ya. Kemudian Nabi datang ke sana, Abbas bin Abdul Muttalib, ditanya sama Nabi SAW, wahai paman, alhamdulillah paman nih ada berkecukupan. Bagaimana kalau kita bantu pamanku yang satu lagi Abu Thalib? Dia tuh punya anak tapi nggak berkecukupan. Gimana kalau paman ambil anaknya, aku juga ambil anaknya? Kita ringankan bebannya. Gimana maksudmu? Engkau ambillah satu anaknya, saya ambil anaknya satu. Maka paman Nabi SAW mengambil daripada satu anak dari Abu Thalib bernama Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW mengambil Sayyidina Ali radhiyallahu an, bersama dengannya hidup bersama dengan ibunda Khadijah. Maka pada saat itulah juga Sayyidina Ali radhiyallahu an mulai dari kecil tidak pernah merasakan kekafiran atau kekufuran karena hidupnya memang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu taala alam. Intinya saling tolong menolong. Nabi itu hobinya menolong orang lain, tidak pernah menyusahkan orang lain. Waduh, kita kan sudah menghadapi itu, subhanallah. Pada saat pandemi tadi disampaikan guru kita Ustaz Maulana bahwa tingkat kepedulian nomor 1, ranking 1 di dunia adalah Indonesia. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi mungkin itu
peringatan dari Allah juga supaya kita saling lebih berempati lagi terhadap sesama. Betul, ya, betul, Masya betul. Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau izin bertanya ke Ustaz Maulana. Ya. Ustaz, apa nih? Aku mau nanya nih, kadang nih ya, mungkin ada orang nih di saat lagi diuji gitu sama Allah, lagi ya pas-pasan gitu ya, lagi kesulitan gitu, taat gitu sama Allah, sholatnya rajin, sunatnya rajin, puasa, pokoknya semua dilakuin. Ya. Tapi mohon maaf nih, ada juga orang di saat udah dikasih susah, dia rajin, pas begitu dikasih rezeki yang banyak, dikasih kebahagiaan semuanya punya, malah lupa sama Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana supaya kita itu bisa istiqomah kepada Allah di saat kita itu meskipun di saat senang dan di saat sulit. Nah, ini mohon penjelasannya nih, Ustaz Maulana. Silakan. Istiqomah di saat sulit dan senang. Betul. Izin Habib dan Ustaz Sam, kepada semua jamaah Islam Itunda yang lagi nonton, mohon maaf, jangan pernah berkata ujian itu hanya pada saat ketika orang sulit. Justru banyak yang gagal ketika diuji dengan kenikmatan. Ujian kekurangan banyak orang lolos. Tapi ujian kelebihan, maaf. Wow, itu susah. Betul. Susah. Dikala berkecukupan, lupa untuk bersyukur. Dikala berkecukupan, dia mubazir. Dikala berkecukupan, dia jadi sombong. Yeah. Ini bahaya ini. Semua adalah penyakit-penyakit yang membahayakan. Nah, solusi yang diminta oleh Mas Mikdad, bagaimana supaya bisa istiqamah kepada Allah baik ketika senang maupun dikala sulit. Maka yang paling penting adalah senantiasa ingat Allah. Ingat Allah di saat sedih, ingat Allah di saat senang. Makanya ibadah terbaik, puasa yang terbaik kata Nabi adalah puasa Nabi Daud. Kenapa puasa Nabi Daud lebih bagus? Apa kelebihannya puasa Nabi Daud? Hari ini berpuasa, besok tidak. Hari ini berpuasa, besok tidak. Hari ini berpuasa, besok tidak. Dikala dia berpuasa, dia bersabar. Di saat dia berbuka, dia bersyukur. Jadi ada selang-selingnya. Sabar, syukur. Dan itu penting. Mohon maaf, jika engkau, maaf ya, ini nih. Jika kita sudah punya mobil, sering-seringlah naik sepeda. Ternyata sepedanya lebih mahal dari mobil. Ya, sekarang banyak tapi Ustadz yang sepeda lebih mahal dari mobil. Bener lagi Ustadz, tahu-tahu aja. Dikala kamu punya mobil, sering-seringlah jalan kaki. Ya Allah, jalan kaki ke luar negeri. Ya, sama juga dong, lebih mahal. Apalagi meluruskan niat karena Allah. Bukan karena nafsu, bukan karena apa. Sehingga ada orang bersedekah, tapi maaf ya, bersedekah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Nah, ini bahaya. Makanya untuk istiqomah di sini, istiqomah dengan ingat Allah, niat karena Allah, dan yang paling terpenting kita berada dalam kebaikan. Ada dua sebenarnya. Berada dalam kebaikan perbuatannya, atau berada dalam kebaikan lingkungannya. Jadi kita disibukkan dengan kebaikan dan disibukkan bersama bergaul dengan orang-orang yang baik. Maka kata hijrah di sini berpindah. Maka kalau kita berkata tobatlah, tobatnya itu bukan hanya meninggalkan larangan tersebut, dosa tersebut, tapi mengganti teman-temannya. Karena bisa jadi kita sudah tobat, mau nauzubillah, tapi masih terpengaruh sama teman-temannya. Ingat azab Allah mengenai orang berdosa. Tapi ketika azab Allah turun, bukan hanya yang berdosa dapat kena, tapi orang-orang di sekitarnya pun dapat. Anda buang sampah, yang kena bukan saja dirimu, tapi semua orang. Engkau bakar rumahmu, bukan hanya engkau yang dapat, tapi semua orang. Maka istiqomah dalam kebaikan, senang dan susah, ya mudah-mudahan kita dapat aman ya. Amin. Amannya dari mana? Aman dari istidraj. Istidraj itu adalah cobaan yang di saat kita diberikan kesenangan gitu ya biasanya. Itu. Masya Allah. Dilihatnya dia kaya-kaya aja, tapi sebenarnya diberikan kekayaan, tapi justru itu nanti akan menghancurkan dia. Aduh, nauzubillah. Berarti itu tandanya Allah itu kalau udah dikasih ujian istidraj itu nggak peduli atau supaya gimana tuh Ustaz? Jadi untuk mengingatkan juga sebetulnya kita.
Mungkin karena kita udah tahu tadi kata Ustadz Maulana kalau misalnya yang kena azab itu semuanya, berarti kita harus saling mengingatkan ya kalau misalnya ada yang salah. Jangan tidak peduli. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah menarik sekali mengenai resesi ini. Rezeki seret nih, misalnya di saat ekonomi krisis ini. Habib, izin bertanya nih aku nih, Habib. Kan dari tadi kita udah bicara soal krisis ekonomi, ketakutan besok misalnya takut terjadi segala sesuatu. Yang aku mau tanyain, apa nih kira-kira amalan atau doa supaya kita nih seorang muslim bisa cepat lagi nih diangkat semangatnya, juga dijauhkan ya, nauzubillah jangan sampai terjadi gitu. Nah ini mohon penjelasan. Ya, khair Kang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa berarti hamba tersebut mengatakan atau menyatakan dirinya adalah hamba manusia yang tidak luput daripada meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha segala-galanya, yang menciptakan, yang bisa menghidupkan, yang mematikan. Bahwasanya manusia tersebut ketika dalam keadaan sulit wajib meminta kepada Allah. Bukan hanya dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang pun meminta kepada Allah. Jadi ketika seseorang dalam keadaan senang, biasanya dia lupa sama Allah. Dalam keadaan nikmat dia lupa sama Allah. Tapi dalam keadaan sulit, utangnya banyak, pusing, ada masalah, ini itu baru ingat sama Allah. Ketika dalam keadaan senang ya kan, jalan-jalan, walaupun jalan kaki udah senang banget. Jalan kaki di luar negeri. Kalau kata anak-anak oncom. Tapi prinsipnya adalah ketika dia memahami bahwasanya ya Rob, hanya kepadamu lah aku meminta, hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Ustaz Maulana Masya Allah menyampaikan, ujian itu tergantung kadarnya. TK ujiannya TK, SD ujiannya TK, SD, SMA ujiannya SMA, SMP ujiannya SMP, universitas ujiannya universitas. Nah, ujian inilah yang terjadi pada manusia dan bisa mengimbangi daripada setiap kejadian itu kembali kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Hanya kepada Allah lah kami meminta keselamatan. Hanya kepada Allah lah kami meminta bantuan. Hanya kepada Allah lah kami minta dibukakan jalan keluarnya. Hanya kepada Allah lah kami mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ya Rabb, aku meminta kepadamu, aku sujud kepadamu di sepertiga malam. Sepertiga malam minta sama Allah, sujud sama Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang bersyukur. Jadikanlah kami hambamu yang bersabar. Jadikanlah kami hambamu ya Allah yang ditolong olehmu ya Allah. Jangan tinggalkan sepertiga malam. Kalau sudah tidak meninggalkan sepertiga malam, maka niscaya hamba tersebut berarti sholatnya rajin. Subuhnya rajin, zuhurnya rajin, asarnya rajin, maghribnya rajin, isanya rajin. Bangun malamnya dia nggak tinggal. Nah, saya belum pernah nih bangun malam, sulit. 40 hari dulu. Karena kalau 40 hari akan menanamkan kebiasaan. Nanti kalau udah lebih dari 40 hari, ada alarmnya tuh bangun jam 1, jam 2. Doanya apa sih kalau setiap habis sholat? Ada doanya. Saya selalu baca, Allah maftah lana ya Allah ya Rabb, abwabar rahmah. Minta bukakan pintu rahmat. Waftah lana abwaban ni'mah, dibukakan pintu kenikmatan. Waftah lana abwabal barakah, minta di pintu keberkahan dibuka. Waftah lana abwabar rizqan wasi'atan barakah, wa rizqan halalan thayyiban barakah. Minta dibukakan pintu rizki yang berkah, yang halal. Apalagi Allah maftah lana abwaba sihatul afiat. Kalau rezeki banyak nggak sehat kan pusing juga. Betul. Minta kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehat wal afiat. Nah, inilah yang harus tekankan dan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta pegang dadanya ya Allah. Kami hambamu ya Allah yang berharap dilapangkan dadanya, diringankan segala urusannya, dimudahkan daripada setiap apapun yang terjadi kepada kami. Dan lisan kami, lidah kami jangan dikakukan, dimudahkan. Untuk apa? Mencari pekerjaan, untuk mencari ini, usaha ini, itu dan lain sebagainya. Kalau marketing kan mesti jago ngomong. Betul. Kalau host juga mesti jago ngomong juga. Betul. Jadi minta sama Allah biar lidahnya dimudahkan. Betul. Nah, ini seperti itu. Minta sama Allah, munajat kepada Allah. Insya Allah kita hamba yang dikatakan selalu bertakwa, selalu meminta pertolongan, dan hanya Allah lah yang menolong kita. Hanya Allah. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Terus juga bisa belajar nih ya, belajar sholat malam. Mungkin kalau 2 rakaat dulu nggak apa-apa ya Beb ya? Nggak apa-apa, tapi 40 hari. 40 hari yang penting konsisten dulu konsisten. Ya. Kenapa 40 hari? Ada kebiasaan setelahnya. Nanti ada alarm sendiri. Allah bangunin kita. Aduh, Masya Allah. Tiba-tiba jam 1 bangun, jam setengah 2 bangun. Tapi 40 hari dulu. 40 hari dulu ya. Makanya kalau ada orang yang sholat subuh yang susah, 40 hari dulu sholat subuh berturut-turut.
Nanti udah ada alarm sendiri bangun subuh. Masya Allah, nanti ditambah lagi qobliyahnya kalau Betul. udah konsisten, Masya Allah. Baik guru-guru, Masya Allah nih, udah banyak sekali nih jamaah yang ada di rumah nih, nanyain kapan ya pertanyaanku dijawab sama Oh, guru-guru iya. kita nih. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz, kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah Islami Tenda yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membacakan pertanyaan dari jamaah. Tapi ada yang spesial nih, karena kalau tadi kita udah bacakan melalui Instagram, sekarang melalui surat. Nah, kita akan bacakan. Wah, ini dia. Saya baru aja mau ngambil suratnya. Dikirimin sama mobil pengantar Kayaknya surat. aku. Masya Allah. Tapi jangan Boleh. aku yang bacainnya. Terima kasih mobil. Kita Susah saya. Jauh amat muternya. Jauh amat muternya. Belum lolos itu katanya, kayaknya nabrak lagi. Dia nabrak. Nggak, gagal, tes SIM-nya nggak bisa, itu nggak dapet itu. Baik, jamaah ada pertanyaan nih dari Sukabumi, Masya Allah. Kita langsung aja bacakan ya. Sapa dulu yang di Sukabumi. Halo warga Sukabumi, Sehat warga walafiat, Jawa insya Allah. Barat semuanya. Jangan lupa nonton Islam itu indah. Masya Allah, pakai dari Bubur Sukabumi. Bubur Sukabumi. Bubur Sukabumi enak banget ya. Aduh, jadi lapar. Tapi ada lagi, mudah-mudahan kita bisa jalan kaki bareng sama Ustadz Maulana. Ke luar negeri lagi, ke Sukabumi, mau nggak? Ya, seru banget nih kita. Ani suka ke Sukabumi tuh. Oh iya, Enak. kemana Enak. Bib? Ke Cipelang. Wah, Masya Allah, itu ada apa Bib? di Gunung Cipelang? Halimun di atas. Oh, baik Bib, boleh kita lanjut baca dulu ya Bib. Baik, Masya Allah. Dari Sukabumi tanggal... Tapi Sukabumi juga banyak yang Iya Bib, kapan bacanya Bib? 20 Oktober 2022. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya dibutakan oleh dunia. Saking inginnya punya uang, saya malah mengambil jalan pintas. Kedukun, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, karena ini kan tulisan tangan, jadi kadang saya juga agak siwer matanya nih kalau misalnya. Oh iya, kedukun dan bersemedi. Waduh. Namun sekarang saya sudah taubatas ya. Saat pandemi kemarin orang-orang ngalamin krisis ekonomi. Namun ekonomi saya baik-baik saja, tidak menurun malahan. Saya yakin ini semua karena hasil jalan pintas saya dulu. Astagfirullahaladzim. Saya ingin menolong saudara saya yang kekurangan uang, namun saya takut malah membuat orang dosa karena uang saya. Alhasil, saya menggunakan uang itu sendiri. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Namun saya sih sudah taubat sekarang katanya. Sebelum Ustadz Sam jawab, Gimana Habib? tadi ada kalimatnya dari Ustadz Maulana. Apa tuh? Ada istidraj. Istidraj itu adalah Oh, iya. mereka yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesenangan? Bukan, mereka nggak sholat, nggak ibadah, Tetap tapi dikasih dikasih rezeki banyak. Nauzubillah. Ya kan ini datang ke dukun dikasih rezeki banyak sama Allah, masuk surganya kelewatan. Kalau surga di sini ke neraka. Kalau surga. Baik, mungkin ini akan dijawab melalui tausiah oleh Ustaz Sam. Silakan guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kembali Habib Imam, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang insyaallah mudah-mudahan taubatnya taubatan nasuha. Amin amin ya Allah ya rabbal Karena kalau alamin. dikatakan bertaubat, kita juga tiap hari bertaubat, tapi besok ulang lagi, ada yang bertaubat besok ulang lagi. Taubatan nasuha adalah benar-benar untuk berusaha menghilangkan yakni kebiasaan-kebiasaan buruknya. Apalagi kalau kita tahu bahwasanya yang buruk ini ternyata apa yang masuk ke dalam perut kita dan akan bercampur dengan darah daging kita. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang ada di atas muka buminya Allah yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan pernah kalian mengikuti jalannya syaitan. Jangan pernah terpengaruh oleh godaannya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena itu sangatlah sesat bagi manusia. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, akhirnya menyuruh mereka berlaku jalan pintas seperti tadi. Ada yang jalan pintasnya dengan kedukun, ya, mendatangi sesuatu kesyirikan. Ada yang tapi dukun yang dimaksud di sini adalah dukun yang buruk gitu ya. Ada juga mungkin bahasa dukun itu kan ada duit kun gitu. Kalau ada Bisa juga ya. duit kun maka jadilah dukun ya, dukun, duit kun. maka jadilah, subhanallah. Kalau dia datang ke paranormal atau sesuatu yang mengandung kesyirikan, maka ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jalan pintasnya melalui korupsi.
ada yang jalan pintasnya melalui menipu orang, ada yang jalan pintasnya dengan berbohong, mencuri, merampok, begal, subhanallah. Dan ini semua dilarang, dan ini semua jalannya syaitan. Maka subhanallah, bagaimana caranya ataupun bagaimana ia agar bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kalau bisa dihitung-hitung, dipikir-fikir yang mana sih dari uang yang haram, yang mana uang haram, yang mana uang halal. Bersihkan uang haram tersebut dengan cara apa? Dengan jalan menjadikannya fasilitas umum seperti toilet, ya, menjadikannya atau disumbangkan uang tersebut di jalan, ya, jalanan, sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Maka itu tidak mengapa. Jadi kalau dikatakan tadi saya mau menyumbang tapi saya takut menjadi sesuatu yang buruk untuk orang lain, karena sebenarnya kalau kita menyumbang sesuatu tersebut akan menjadi hal yang baik untuk orang lain karena dia mendapatkannya dengan cara yang halal gitu. Kitanya yang mendapatkan dengan cara yang haram, tapi mereka mendapatkan dengan jalan yang halal. Maka saran kami yang pertama, jadikan fasum, fasilitas umum seperti toilet atau jalanan atau sesuatu yang bisa digunakan oleh banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pertaubatan tadi, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan harta kita. Membersihkan harta kita yang mungkin di dalamnya masih tercampur dengan yang haram. Jangan sampai berani-berani untuk memakan yang haram. Kalau orang-orang yang takut kepada Allah, jangankan yang haram, yang syubhat saja mereka tidak mau, yang abu-abu saja mereka tidak mau, apalagi yang sudah jelas-jelas berwarna hitam. Maka minta kebersihan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketahuilah, tolong digarisbawahi bahwasanya rezeki kita sudah ditakar segitu. Kalau kita hidup di dunia ini selama 60 tahun, rezeki kita 1 triliun, mau kita pakai jalan yang halal ataupun jalan yang haram, tetap 1 triliun rezeki kita. Maka orang yang paling merugi adalah mereka yang mencari rezeki dengan jalan pintas atau jalan yang haram. Wallahu ta'ala ala. Orang lagi ceramah. Rajin banget ngaji ya. Masya Allah. Iya dong, Ustadz. Kan aku juga dikasih tahu sama guru-guru katanya kalau Iya. kita sering baca Al-Quran, Kalau sering baca Quran, maka kita itu katanya akan dijauhkan dari krisis ekonomi. Bener kan, Habib? benar nggak Ustadz? ya? Benar nggak sih, Ustaz? Yang di rumah, benar nggak ya? Kalau orang rajin baca Quran akan terhindar dari krisis. Mau tahu? Mau dong. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini nih.